kita ketakutan karena rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Ya, sehingga ancaman proses hukum, ancaman mau dipenjara ini langsung masuk kepada diri kita. Karena ada tekanan pinjol melakukan hal tersebut. Ya, kenapa dia harus menekan kita kembali dengan mengancamkan bahwa data kita lengkap sama mereka? Pasti data itu akan dikirim pada Anda. Kenapa pinjol selalu mengancam kita untuk diproses ke jalur hukum dengan dasar penggelapan dan penipuan? Kenapa pinjol selalu mengancam kita dengan RT, RW, ya, mendatangi ke rumah oleh pihak ketiga? Dan kenapa pinjol akan menyebarluaskan data pribadi kita dan memperluas penagihan sampai ke media sosial? Tahu nggak Anda jawabannya? Jawabannya adalah, nah, ini buat teman-temanku semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. 7 tahun saya mengedukasi teman-teman semuanya. Hari ini saya sampaikan buat Anda, untuk semua yang telat bayar pinjol, ya, galbay pinjol, terserah mau pinjol apapun. Saya tidak menyebutkan spesifiknya yang mana, mau pinjol A, mau pinjol B, mau pinjol C, terserah gitu loh. Yang jelas buat teman-teman semuanya, Anda harus memahami semua strategi yang akan dipakai oleh pinjaman online yang selama ini selalu Anda takuti. Ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kali ini. Yang pertama mungkin soal penjara dan proses hukum. Ya, ini begitu banyak orang yang ketakutan. Yang kedua soal kedatangan DC dan FC membawa RT RW plus membawa kepolisian. Habis itu lagi tentang penyebaran data, ya, atau penyalahgunaan data ke tempat lain. Oke, dengan dalih kalau tidak melakukan pembayaran, data ini akan dipakai untuk meminjam di tempat lain. Habis itu, ya, untuk teman-teman semuanya, tentang mereka akan menarik aset-aset yang ada. Ya, ini semua teman-teman semuanya. Ini adalah strategi pinjaman online. Saya sampaikan sama teman-teman. Ketika Anda melakukan peminjaman di pinjol, Anda mendownload melalui handphone. Oke, Anda mendownload melalui handphone. Aplikasinya tertanam di sini. Beberapa pinjol legal terang-terangan memasang iklan ada di media sosial dengan dalih nomor Anda dipakai sudah berapa tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cek limit sekarang juga. Ya, logika Anda mainkan. Oke, logika Anda mainkan. Mereka membilangin nomor Anda dipakai sudah berapa tahun. Seandainya nomor ini Anda pakai 1 tahun, kira-kira sudah berapa banyak data yang ada? Oke, kita mulai dari dasarnya, teman-teman. Kalau nomor ini sudah Anda pakai 2 tahun, semakin banyak dong daripada 1 tahun tadi. 3 tahun lebih banyak lagi. Ya, jadi poinnya, pinjaman online mencairkan dana kepada Anda. Semakin banyak data pribadi yang ada di handphone Anda, semakin besar peluang dana akan dicairkan dan pinjaman akan di-ACC. Oke, ya. Habis itu teman-teman semuanya, ketika pencairan ini terjadi, apakah pinjol ini akan mengirimkan dana secara full kepada Anda? Tidak. Pinjol mengambil keuntungan sejak awal. Oke? Dengan dalih uang admin. Ya. Pinjam 1 juta, 350 telah disimpan oleh si pinjol dengan dalih uang admin. Otomatis pinjol telah mengambil keuntungan sebesar 350.000. Berapa hutang Anda akan ditetapkan dalam aplikasi? Hutang yang akan ditetapkan dalam aplikasi sebesar 1 juta. Padahal pinjol telah mengambil sebesar 350.000. Harusnya hutang di aplikasi ada 650. Tapi enggak, konteks dari pinjaman online tidak seperti itu. Ya, 1 juta tetap pinjaman Anda, 650 dana yang Anda terima. 350 sudah disimpan oleh pinjol dengan dalih ini uang admin, uang ini sampai dengan asuransinya. Oke, pinjol telah untung 350. Nanti dalam 1 juta, apakah Anda hanya membalikan sebesar 1 juta? Tidak. Anda akan ditekan membalikan pembayaran sebesar 1.400.000 atau 1.300.000. Ya, coba Anda kurangin lagi. 650 yang ada di tangan Anda harus bayar sebesar 1.300.000. Berapa keuntungan untuk si pinjol? Ya, ini 100% bunganya.
Ya, 650 yang Anda terima, Anda harus balikkan 1.300.000. 100% untuk bunga. Ya. Kalau dari fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi seperti itu. 650 tambah 650, 1.300.000. Ya. Duit yang kita terima 650. Keuntungan yang didapat oleh pinjol sebesar apa? Pinjol berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta. Padahal uang yang dipinjamkan kepada Anda hanya 650.000. Di awal pinjol telah mengambil 350. Habis itu dibebankan lagi Anda dengan 650. 350 tambah 650. 1 juta. Dengan jumlah pinjaman yang Anda terima 650. Nah, itu kalau Anda lancar bayar. Terima 650, dibalikin 1.300.000. Kalau ditanya pokok hutang Anda sebesar 1 juta. Harusnya pokok hutang Anda itu hanya 650. Tapi kelicikan, dan ini pemiliknya adalah kapitalis, mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya mereka tetap. Ya, ini kalau lancar. Oke, giliran tidak lancar, ya, terjadilah telat bayar, terjadilah ketidakmampuan dalam pembayaran. Aplikasi, ya, yang semula tadi saya sampaikan apa, nomor sudah dipakai berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke. Ketika telat bayar, data yang mereka lihat selama 1 tahun nomor Anda pakai, data yang Anda lihat selama 2 tahun nomor yang dipakai, ya, ini akan menjadi senjata ampuh. Ya, senjata yang paling mematikan karena orang-orang selalu menutupi aib mereka. Ini hal yang lebih tepat. Pinjol tahu orang kalau sudah merasa bersalah, pasti dia tidak mau A, B, C, dan D di sekitar mereka tidak boleh tahu dengan masalah mereka. Mereka akan memanfaatkan data yang ada, mulai dari kontak Anda, kontak darurat Anda, foto KTP Anda, foto selfie Anda, untuk mengancam Anda kembali. Data Anda ini diambil, dikirimkan kembali kepada diri Anda. Ya, untuk apa? Kalau Anda telat bayar, Anda tidak mau mengikuti kemauan mereka tadi, yang mereka pengen keuntungan melebihi dari 100%, siap-siap. Data Anda akan menjadi senjata untuk memeras Anda. Ya, baru Anda ditambahkan lagi dengan denda yang berjalan. Ini kelicikan pinjol. Ya, itu baru Anda telat bayar dan tidak mampu bayar. Seiring waktu berjalan, lamanya telat Anda sudah melebihi batas maksimal. Ditekan dengan ancaman hukum. Banyak dari kita yang masih buta hukum. Banyak dari kita yang tidak paham apakah ini akan dilarikan ke perdata atau pidana. Kita selalu melihat pasal dengan penggelapan, melarikan uang perusahaan, penipuan. Kita ketakutan karena rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Ya, sehingga ancaman proses hukum, ancaman mau dipenjara, ini langsung masuk kepada diri kita. Karena ada tekanan tadi, kita ada rasa bersalah loh. Kita ada rasa bersalah loh, kenapa saya sampai terjebak di sini? Kenapa ya? Kita melihat langsung, perjalanan pemikiran kita langsung melalang buana. Padahal kita lupa konsep awalnya ini adalah pinjaman online. Tadi di awal kita melihat iklan mereka, nomor Anda dipakai berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Otomatis data ini yang mau mereka ambil. Karena permainan penekanan melalui data tidak mempan, mereka tingkatkan melalui proses hukum, pidana, dan penjara. Ini permainan juga. Kenapa debt collector memakai hal seperti ini? Kenapa pinjol mengarahkan debt collector selalu menekan orang-orang untuk diproses ke jalur hukum, penjara, dan pidana? Karena kebiasaan dari teman-teman semuanya, kelebihan rasa takut, kelebihan dari rasa bersalah, sehingga sudah ada ancaman yang memproses ke jalur hukum, Anda selalu terjadi mencari talangan dana ke tempat lain. Ini menimbulkan hal yang luar biasa bagi si debt collector karena dia merasa berhasil. Ketika dia melakukan pengancaman terhadap nasabah akan diproses ke jalur hukum, dia selalu mendapatkan pembayaran. Makanya hal tersebut dipakai terus-menerus. Padahal faktanya, pinjol tidak akan berani memproses Anda ke jalur hukum secara perdata. Pidananya nggak ada. Karena ini real dan murni.
Kalau seandainya pinjol mau memproses Anda ke jalur perdata, kasus yang di awal akan terbongkar. Pinjam 1 juta, terima 650, dibalikin 1.300.000. Ya, keuntungan bagi pinjol 1 juta yang diterima oleh si nasabahnya hanya 650. Ini pemerasan yang sangat luar biasa. Makanya dia tidak maulah memproses Anda ke jalur hukum perdata, takut terbongkar buruk mereka. Tapi bahasa ini dipakai oleh si debt collector untuk melakukan penekanan, karena ini bahasa selalu mendatangkan keuntungan, karena ini bahasa selalu berhasil. Itu makanya dipakai sampai detik ini. Ketika ancaman ini tidak berlaku juga, ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan melalui apa, Bang? Kedatangan debt collector pihak ketiga, FC, lengkap dengan konfirmasi RT RW dan didampingi oleh pihak kepolisian setempat. Ini bahasa. Ya, ini bahasa mereka. Yang mereka lontarkan melalui apa? Melalui ini. Ya, melalui telepon ini. Karena di data awal tidak mempan, mereka mengancam, ancaman hukum tidak mempan ditingkatkan lagi. FC dan DC. Kebanyakan dari kita rasa bersalah masih besar. Rasa penyesalan masih besar. Ketika kita mendapatkan tekanan melalui WhatsApp bahwa akan ada kunjungan esok hari atau ada kunjungan jam sekian, kita langsung dramatiskan. Ya, pikiran tidak bisa menghentikan ketakutan itu karena didasari rasa bersalah sejak awal. Ya, sehingga apa yang terjadi? Orang langsung terjadi gali lubang tutup lubang. Di dalam 3 hal tadi, ya, mulai dengan Anda diancam dengan data Anda sendiri, Anda diancam akan diproses ke jalur hukum, Anda diancam akan didatangi dengan RT RW, salah satu dari 3 ancaman ini membuahkan hasil. Apa hasilnya? Terjadi gali lubang tutup lubang. Terjadi Anda penjualan aset-aset dari 3 ancaman ini. Data Anda dikirim sama Anda kembali, Anda mau diproses ke jalur hukum, Anda mau didatangi. Di mana asal 3 ancaman tersebut? Tidak keluar dari handphone ini. Dari teleponnya, dari WhatsApp-nya, dari emailnya. Ya, seandainya Anda sadar, ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda cukup putus lagi dasar di awal di mana Anda terjadi pinjam-meminjam dengan pinjol. Selesai perkaranya, teman-teman. Anda mengajukan pinjaman melalui handphone, ketika Anda telat bayar, putus komunikasi yang ada di handphone. Selesai. Pinjol hilang kendali. Pinjol tidak tahu ngapa-ngapain lagi. Ya, karena satu-satunya kekuatan mereka ada di sini. Ada di nomor telepon Anda yang masih aktif. Ada di WhatsApp yang masih ada. Ada di email yang masih bisa dihubungi. Ini kekuatan pinjol. Kalau 3 hal tadi tidak ada lagi, telepon tidak bisa ditelepon, WhatsApp tidak bisa dihubungi, email tidak bisa, habis main pinjol. Ya, emang Anda kira sanggup FC itu mendatangi Anda semuanya ke daerah? Lebih banyak katanya daripada faktanya. Bukan perkara gampang. Ya. Habis itu apalagi? Orang didesak lagi. Dengan apa? Dengan ancaman akan ditarik semua aset-aset yang ada. Tidak lepas dari ini. Ya, 4 hal yang saya sampaikan tadi tidak pernah keluar dari ini. Kalau Anda ingat dasarnya. Tapi Anda sengaja diberikan lupa untuk memikirkan dasar di awal, sehingga Anda lebih dikedepankan untuk rasa takut aja. Udah paham teman-teman semuanya? Dan pertanyaannya adalah, kenapa pinjol melakukan hal tersebut? Ya, kenapa dia harus menekan kita kembali dengan mengancamkan bahwa data kita lengkap sama mereka? Pasti data itu akan dikirim pada Anda. Kenapa pinjol selalu mengancam kita untuk diproses ke jalur hukum dengan dasar penggelapan dan penipuan? Kenapa pinjol selalu mengancam kita dengan RT, RW, ya, mendatangi ke rumah oleh pihak ketiga? Dan kenapa pinjol akan menyebarluaskan data pribadi kita dan memperluas penagihan sampai ke media sosial? Tahu nggak Anda jawabannya? Jawabannya adalah ada di poin pertama yang saya jelaskan tadi. Untuk menutupi kejahatan mereka, ya, digencarkan persi penagihan, dikencangkan persi penagihan. Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda telah diperas habis-habisan dengan bunga yang tidak masuk di akal. Pinjam 1 juta, diterima 650,
Ya, pinjaman Anda 1 juta, Anda mengajukan 1 juta. Yang Anda terima 650. Di awal telah diambil keuntungan 350. Ini di awal. Habis itu, dari 650, Anda wajib membayar 1.300.000. Karena yang ditulis di aplikasi hutang Anda 1 juta pokoknya. Mereka tidak akan mau menyebutkan bahwa mereka telah memotong 350. Bayangin 650 menjadi 1.300.000. 650 lagi tambahan dari bunganya. 100% bunga yang ditambah. Tambah yang 350 yang dia potong biaya admin. Berapa persen akhirnya? Melebihi dari 150%. Ya, kalau kita hitung dari nilai yang kita terima. Inilah yang ditutupi oleh pinjol. Ketika Anda telat bayar, daripada Anda berkoar-koar, daripada Anda berpikir bahwa Anda selama ini telah dimanfaatkan, digencarkanlah persi penagihan, sehingga otak Anda tidak mampu berpikir bahwa Anda telah diperas dan Anda masuk dalam permainan mafia. Cobalah Anda analisa. Coba Anda analisa. Pemotongan di awal berapa? Pinjam 1 juta, 350. Taruhlah 300.000. Oke. Berarti 700.000 dana yang Anda terima. Pokok yang ditulis dalam aplikasi apakah 700.000? Tidak. Pokok yang ditulis dalam aplikasi sebesar 1 juta. Padahal 300.000 telah dipotong. Berapa kita harus membayar? Apakah kita harus membayar 1 juta lagi? Enggak. Padahal kita bayar 1 juta aja, mereka sudah dapat 600.000. Ya, 300 mereka potong di awal, keuntungan untuk mereka, ditambah kita tambah lagi 300 lagi. Karena kita harus memenuhi 1 juta. 600.000 telah mereka dapat dengan pinjaman 700.000 yang kita terima. Apakah mereka mau? Tidak. Mereka pasti akan menambah jumlah bunga dari nominal pokok yang mereka tulis dari aplikasi. Anda dibebankanlah membayar 1.400.000. Ya, 700.000 menjadi 1.400.000. Dapatlah bunganya 100%. Tambah 300.000 yang dipotong di awal. Ini yang mereka tutupi rapat-rapat. Jangan sampai Anda berkoar. Kalau sempat mereka memproses Anda ke jalur perdata, kasus yang di awal akan terbongkar. Ya, makanya bahasa-bahasa hukum hanya pemanis dalam penagihan. Selagi nomor Anda ini aktif, akan banyak cerita yang mereka bikin supaya otak Anda tidak berpikir bahwa Anda telah masuk ke ranah mafia yang memeras Anda. Ini lebih parah loh daripada penjahat. Ya, lebih parah, dan ini dilindungi oleh otoritas jasa keuangan. Sampai di sini teman-teman paham? Kalau Anda sudah paham, praktekkan yang saya sampaikan. Di sini kekuatannya. Nggak keluar dari sini teman-teman. Di sini berada kekuatan mereka semuanya. Ya, apapun itu tetap dari sini. Ya, selagi ini masih aktif, percuma Anda berkoar tanya A, B, C, dan D. Ya, yang jelas putus semua komunikasi. Oke, teman-temanku semuanya, sampai di sini Anda paham? Ya sudah, kalau Anda sudah paham silahkan Anda praktekkan. Gak usah Anda tanya lagi soal slick, gimana bang? BI checking, gimana bang? Sampai kapan dia meneror bang? Yang jelasnya semua pertanyaan Anda sampai Anda memutus semua komunikasi ini. BI checking hanyalah menakut-nakuti Anda. Tidak semua pinjol mempunyai akses hal itu. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.